Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya ini. Setelah kemarin membahas tentang tugas ya, tugas kemudian ada tambahan materi sedikit. Sekarang kita akan memasuki ke materi bab selanjutnya. Di pertemuan yang kali ini mungkin akan sedikit saya jelaskan, mungkin cuma ada 3 atau 4 slide kalau tidak salah. Di waktunya lebih sedikit dan kalian eh, bisa sedikit jeda menulis ya, sedikit menulis lebih sedikit, tidak seperti kemarin banyak-banyak terus, sekarang lebih sedikit. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini, khususnya untuk pelajaran PKN dan umumnya untuk seluruh pelajaran pada hari ini, bisa diterima dengan baik dan bermanfaat bagi kalian. Berdoa mulai. Selesai. Nah, di materi yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, di poin-poin kecil ini ada beberapa organisasi pemuda di masa itu. Yang pertama ada Trikoro Darmo, kemudian Jong Sumatrenanbon, Jong Ambon, Jong Minahasa, kemudian ada Jong Celebes. Nah, jadi beberapa organisasi ini adalah lanjutan dari Budi Utomo ya. Setelah kemarin kita membahas tentang kebangkitan nasional, di situ ada organisasi pemuda yang dinamakan dengan Budi Utomo. Nah, dari Budi Utomo itu kemudian lahirlah beberapa organisasi-organisasi pemuda yang lainnya, seperti yang disebutkan di sini. Lanjut, pengertian dari Sumpah Pemuda sendiri atau sejarah singkatnya ya. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda atau Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Jadi inti dari Sumpah Pemuda itu ada 3. Yang pertama adalah satu tanah air, ya tanah air Indonesia ini. Tanah yang kita pijak, air yang selama ini kita manfaatkan. Kemudian satu bangsa yang dinamakan dengan NKRI dan satu bahasa. Satu bahasa di sini yang dimaksud adalah bahasa Indonesia karena itu adalah bahasa formal di negeri kita. Kemudian Sumpah Pemuda itu dibacakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Jadi perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan ini yang dimaksud adalah eh, sama seperti latar belakangnya Budi Utomo yang dahulunya itu perjuangan bangsa Indonesia hanya di tiap-tiap daerah saja. Jadi yang rakyat Sumatera ya mereka membela untuk kebebasan tanah Sumatera, kemudian ada eh, di Jawa, nanti mungkin ada yang di daerah Bali, apa ini kok Bali? Ada di daerah Jombang, Surabaya, terus kemudian mana lagi ya? Masih banyak lagi di daerah-daerah yang perjuangan mereka itu hanya ada di berkutat di situ saja. Mereka ingin membela daerahnya saja. Nah, di Budi Utomo terus kemudian di beberapa organisasi pemuda ini mereka merubah dari yang bersifat kedaerahan menjadi satu, kemudian bersifat nasional seperti itu. Kemudian para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal adalah sia-sia. Mereka juga sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan cita-cita kemerdekaan dapat diraih. Yang dimaksud sia-sia di sini adalah ya ketika suatu masyarakat itu membela satu daerahnya, contohnya saja Jombang gitu ya. Jombang
membela rakyat Jombang gitu saja. Tetapi tidak secara nasional, tidak secara keseluruhan. Sama saja, Jombang bisa dikuasai, tapi kota-kota yang lainnya, mungkin kota-kota tetangga itu masih dikuasai oleh pihak penjajah. Maka akhirnya juga serangan itu bakal terus bergelombang, terus datang, tidak mungkin bisa selesai. Itu yang dimaksud sia-sia. Kemudian lanjut, beberapa organisasi pemuda di tahun itu. Yang pertama adalah Trikoro Dharmo. Trikoro Dharmo ini didirikan oleh Raden Satiman Wiryo Sanjoyo. Nah, lagi-lagi di gedung Stovia. Lagi-lagi nama Stovia itu keluar. Jadi, apa ya? Sekolah Stovia ini sangat berpengaruh banget di dalam dunia pendidikan dan dalam dunia melahirkan beberapa tokoh-tokoh perjuangan, apalagi tokoh-tokoh pemuda. Nah, di si Trikoro Dharmo ini berdiri di Gedung Stovia di kota Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Dharmo merupakan cikal bakal dari adanya Jong Java atau pemuda Jawa gitu ya. Jong ini kalau sekarang kita ibaratkan itu seperti bahasa Inggris yang bunyinya young gitu ya, pemuda. Kemudian yang kedua ada Jong Sumatrenan Bon. Didirikan pada tahun 1917 di Jakarta juga pada Kongres Pemuda yang ketiga. Jong Sumatrenan Bon ini melontarkan pemikiran Muhammad Yamin. Jadi salah satu tokoh di Jong Sumatrenan Bon itu adalah Bapak Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Ini adalah salah satu usul dari Bapak Muhammad Yamin di masa itu. Kemudian yang ketiga ada Jong Ambon dan Jong Minahasa. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918, selanjutnya di antara tahun 1918 dan 1919 itu berdiri Jong Minahasa. Jadi saya jadikan satu karena Jong Ambon dan Jong Minahasa ini kelahirannya tidak terpaut jauh ya. Kemudian selain 1, 2, 3, 4 organisasi pemuda ini masih banyak lagi organisasi-organisasi pemuda yang muncul di kala itu. Ada Sekar Rukun, kemudian ada Jong Betawi, kemudian ada Jong Batak-Bon. Kemudian semua organisasi ini nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Jadi semangat dari Budi Utomo itu gimana ya, mempengaruhi banyak sekali, mempengaruhi banyak pemuda dan mempengaruhi banyak sekali pergerakan para tokoh-tokoh pemuda. Karena mereka menganggap bahwa dengan lahirnya Budi Utomo itu ya inspirasi mereka bahwa sebuah perjuangan itu tidak hanya melalui fisik, tapi juga harus melewati diplomasi. Kemudian ini setelah lahir tadi ada Jong Minahasa, Jong Java, Jong Betawi, Jong Batak-Bon. Nah, kemudian seluruh organisasi pemuda dan beberapa Jong tadi dijadikan satu menjadi yang namanya Perhimpunan Indonesia atau yang dinamakan dengan Indische Vereniging. Nah, kok Indische bukan Indonesia gitu ya, bukan Indonesia. Karena dulu sebelum jadi nama Indonesia itu kita dikenal dengan nama Hindia Belanda. Nah, makanya Hindia Belanda. Makanya disebut dengan Indische. Kemudian dari pendirinya itu didirikan oleh Sultan Kasajangan Soripada dan Raden Mas Noto Suroto. Itu berdirikan di 25 Oktober 1908 di Leiden. Ini juga sudah lama ya, cuman dia berdirinya di Belanda dan kemudian mereka ini menjadi salah satu wadah untuk bersatunya para organisasi-organisasi pemuda tadi. Yang pertama poinnya, organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia. Kalau yang lainnya tadi ada menyebutkan Sumatrenan, Celebes, Batak. Nah, kalau yang Perhimpunan Indonesia ini mereka tidak menyebutkan suku atau kedaerahan. Ini menunjukkan bahwa mereka satu membela Indonesia.
tidak berdasarkan beberapa suku. Kemudian Perhimpunan Indonesia paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Mereka juga sudah mulai membuat tulisan-tulisan seperti yang kemarin kita bahas tentang propaganda-propaganda yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai kekuatan untuk merdeka dan bersatu. Kemudian poin ketiga ada Perhimpunan Indonesia beranggotakan para pemuda dari berbagai suku dan pulau di Indonesia. Dulu contohnya kayak di Stovia gitu ya. Banyak sekali sekolah-sekolah yang didirikan Belanda. Dan sebenarnya memang orang-orang Indonesia itu pun dulu juga sudah boleh untuk bersekolah di luar negeri. Makanya meskipun ini didirikan Belanda, anggotanya tetap tidak ada orang Belanda. Mereka sepenuhnya adalah orang Indonesia dan dari berbagai suku, tidak hanya dari satu suku saja. Kemudian para pemuda menghimpunkan dirinya dalam Kongres Pemuda. Setelah beberapa organisasi pemuda kedaerahan tadi dijadikan satu, bergabung menjadi satu, ikut bergabung dengan Perhimpunan Indonesia, maka selanjutnya mereka melaksanakan yang namanya Kongres Pemuda. Ada Kongres Pemuda 1, 2, 3. Nah, yang hasil dari Kongres Pemuda tersebut adalah Sumpah Pemuda. Seperti itu ya. Nah, sampai sini saja dulu, singkat saja. Terus nanti bakalan, kalaupun saya lanjutkan ke Kongres Pemuda ini bakalan tidak enak. Atau nanti ceritanya jadi kurang menyambung gitu ya, karena diputus tengah-tengah nggak enak. Nah, akhirnya ini nanti pokoknya Kongres Pemuda 1 membahas tentang apa, Kongres Pemuda 2 membahas apa, Kongres Pemuda 3 membahas tentang apa, seperti itu. Jadi ditunggu untuk video selanjutnya tentang pembelajaran. Semoga sampai di sini bisa membuat kalian semakin semangat, semakin semakin terinspirasi lah untuk terus belajar. Baiklah, kalau begitu saya akhiri. Terima kasih untuk perhatian kalian. Dan jangan lupa untuk tetap mencatat. Karena ini sudah saya kasih video yang pendek dan tulisan yang singkat ya. Nggak ada satu lembar kok ini paling. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.